Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya yakin dan percaya semalam pasti kalian teman-teman semua tidur dengan penuh senyuman. Karena apa? Semalam pasukan Timnas Indonesia telah memenangi perlawanan menentang Timnas Laos dengan mencetak 6 jaringan. Nah, guys, Indonesia telah menyapu bersih ya pasukan lawan dalam pasukan mereka dalam grup E. Jadi Indonesia telah mengalahkan Singapura, telah mengalahkan Filipina, telah mengalahkan Timnas Laos. Ini menunjukkan Indonesia merupakan juara dalam grup E. Nah, guys, apa yang mereka lakukan pada sesi latihan? Dan ini terlalu ekstrim bagi pemain Timnas U16 untuk Piala AFF. Jadi perkara inilah yang menjadi sorotan media melihat tentang perkembangan dan juga kemampuan pasukan Timnas Indonesia yang baru berusia 16 tahun, namun mereka telah mencetak sejarah dan penampilan yang cukup luar biasa. Apapun guys, ayo kita saksikan di sini ada info berkaitan dengan intensitasnya terlalu ekstrim bagi pemain U16. Nah, sorotan media ya berkaitan dengan Timnas U16 ini soal gempelan Coach Nova. Jadi kalau Timnas senior dilatih ataupun diasuh oleh Coach Sintayong, tetapi untuk U16 ni diasuh oleh Coach Nova. So, apakah yang disoroti media berkaitan dengan kemampuan dan juga kekuatan Timnas Indonesia? Guys, dalam satu tim ataupun grup yang bersama-sama dengan Indonesia ada Singapura, dikalahkan dengan 3-0. Lepas tu menentang Timnas Filipina 3-0. Lepas tu semalam guys, Timnas Indonesia U16 membelasah habis 6-1. Ini telah membuktikan bahawa status ya ataupun masih lagi Raja ASEAN itu masih dipegang oleh Timnas Indonesia, baik tim senior maupun tim U16 ini. Jadi apapun, kita coba saksikan mendengar bagaimana sorotan media berkaitan dengan Timnas Indonesia U16 ini yang menjadi perbicaraan ataupun perbualan topik hangat yang menjadi berita-berita utama sekitar di Asia Tenggara ini. Langsung kita saksikan info selanjutnya dalam klip video ini. Intensitasnya terlalu ekstrim bagi pemain U16. Ini yang menjadi sorotan media Asia soal gemeplan Coach Nova. Sekarang ni Timnas U16 telah dibentuk dan telah menghasilkan satu result yang sangat baik. Guys, mari kita langsung mendengar bagaimana sorotan media ni guys soal kemampuan dan juga sejarah yang telah tercipta bagi Timnas U16 ni. Yuk. Lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A, di mana skuad asuhan Coach Nova Arianto berhasil mengalahkan Laos dengan skor telak 6-1. Yap, sempat tertinggal 1 gol di menit awal lewat penalti. Putu Panji dan kawan-kawan berhasil comeback dan mampu membalas dengan 6 gol. Nah, di luar dari skor yang ada, emang secara kualitas individu teruji betul mereka ya. ini terlihat jelas masih satu level di atas pemain Laos. Tapi yang menjadi perhatian dan itu sampai menjadi sorotan media-media Asia adalah soal gameplay yang dimainkan oleh Coach Nova. Di mana tak sedikit yang memuji sekaligus heran, gimana bisa pemain yang ibaratnya masih adik-adik itu main dengan intensitas gila macam yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia senior asuhan Sintayong. Sesuatu yang pada akhirnya membuat siapapun yakin jika tim ini memang disiapkan untuk target yang lebih tinggi yaitu Piala Asia. Sehingga Piala AFF ini ibaratnya hanya dijadikan sebagai ajang tolak ukur sejauh mana para pemain bisa beradaptasi dengan permainan intensitas tinggi semacam ini. Oh, ini Coach Nova ya. Tapi ada satu orang pemain guys, macam ini nih. Ini macam anak Ronaldo. Saya lihat dia punya
mirip lah wajahnya guys. Siapa nih? Tiga pertandingan berhasil dijalani timnas Indonesia U16 dengan luar biasa. Yap, kemenangan 6-1 atas Laos pada akhirnya membuat Garuda Muda ini lolos sebagai juara grup dengan sangat meyakinkan. Gimana nggak? Sepanjang fase grup Indonesia mampu mencetak total 12 gol dan hanya kebobolan 1 gol, itu pun lewat penalti. Yang mana artinya secara organisasi permainan, tim ini emang udah terbentuk dan ibaratnya hanya tinggal memperbaiki detail-detail kecil yang ada. Oh, tinggal disusun balik ya. Perkara-perkara yang harus ditambah baik. Ini penampilan orang pertama nih guys. Gabungan untuk AFF ini pun sudah keserasian di kalangan pemain-pemain itu. Ini yang saya mau tengok, apa rahasianya, apa yang telah dilakukan oleh Coach Nova semasa sesi latihan. Apa yang dia lakukan? Yap, salah satu poin yang dinilai dari timnas U16, terutama dari banyak media asing yang menyoroti, jelas adalah soal gameplay yang dimainkan oleh Coach Nova. Jelas semua juga paham kalau Coach Nova ini sangat-sangat berkiblat pada metode latihan Sinteyong yang mengutamakan fisik dan mental. Itulah kenapa sesi latihan timnas U16 sejak hari pertama sampai detik ini kelihatan banget udah kayak latihan militer, alias kerasnya minta ampun. Dan emang wajar Coach Nova menerapkan itu karena di awal-awal ia berujar kalau sebagian besar pemain yang ada hanya bisa kuat main dengan intensitas tinggi gak lebih dari 2 kali 25 menit. Yang mana artinya itu masih sangat jauh dari harapan. Maka dari itu, ia geber terus kekuatan fisik pemain timnas U16 sembari pelan-pelan membenahi persoalan teknis seperti passing dan lain-lain. Karena bagaimanapun tujuan dari Coach Nova bukan sekedar Piala AFF, melainkan bisa tembus Piala Asia dan berbicara banyak di ajang tersebut. Oh, dari segi latihan seumpama lebih kurang latihan timnas senior, membentuk fisik dan juga passing antara satu sama lain. Woi, kalau awal-awal macam nih guys sudah dibentuk macam nih, wow, saya rasa dalam tempo 4-5 tahun ke depan ini memang tim ini ada tim andalan nih guys. Yap, kembali ke ajang Piala AFF, dari 3 pertandingan yang sudah dilalui, kelihatan jelas selain formasi dan pattern permainan, Coach Nova juga meminta para pemainnya untuk full height intensity selama 90 menit. Suka tak suka, banyak media di Asia yang sedikit menilai itu dalam tanda kutip terlalu kejam bagi anak U16. Namun Coach Nova tak peduli, karena baginya semua bisa dilakukan asal punya mindset yang kuat. Dan akhirnya terbuktikan 90 menit para pemain timnas U16 ini malah masih bisa lari kenceng. Karena bagaimanapun sekali lagi targetnya adalah Asia, dan di Piala Asia tentu saja ini sangatlah penting. Selain tentu saja skema permainan yang pada akhirnya berujung gol-gol bagus, entah itu dari open play maupun melalui skema service. Oh, tapi lihatlah hasil yang mereka perolehi. Walaupun dikatakan intensitasnya terlalu ekstrim, tetapi hasilnya itu guys, tengok 3 perlawanan dalam grup E dimenangi keseluruhan oleh Indonesia. Menjadi sekarang Indonesia juara grup E. Lepas ini akan lawan pula juara-juara grup yang lain. Wah, skill itu guys. Sementara itu usai laga, Coach Nova mengaku bersyukur atas segala hasil positif yang diraih di fase grup. Namun sekali lagi ia menegaskan kalau ini masih sangat awal sehingga ia meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan jangan beryuforia berlebihan. Karena sejatinya penyakit pemain-pemain timnas dari zaman bahla sampai sekarang, khususnya yang muda-muda, yaitu menang dikit terlena. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang maksimal hari ini. Saya tidak melihat hasil, karena konsep awalnya saya ingin ke-23 pemain ini bisa tampil di AFF. Saya bersyukur semua pemain bisa tampil. Kita juga bisa lihat siapa-siapa saja pemain yang mempunyai kualitas. Rata-rata, pemain sudah cukup berusaha dengan maksimal, meskipun ada beberapa yang masih punya kekurangan. Tapi saya yakin ke depan pemain akan lebih siap lagi. Saya sampaikan ke pemain ini bukan akhir, tapi ini awal untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya juga meminta kepada pemain untuk fokus lagi, melupakan euforia pada malam ini agar di semifinal kita bisa tampil lebih maksimal. Ucap Coach Nova. Ya, terlepas dari itu semua, masih merendah diri kan? Jika beberapa media-media di Asia mengaku takjub dengan perkembangan timnas U16 kali ini.
Apa tidak takjub? U16 sukses. Senior sukses. Nah, rupanya itu yang disoroti media ya, soal game plan Coach Nova. Dikatakan di sini intensitasnya terlalu ekstrim bagi pemain U16. Saya kira perkara itu adalah normal, bergantung bagaimana penerimaan pemain-pemain dan bagaimana hasilnya. Sekiranya jika melakukan hal begini dapat mencipta satu keputusan yang baik, apa salah untuk dicoba? Dan apabila telah dilakukan, saya lihat di sini rahasianya adalah dari sesi latihan. Jadi apa yang dilakukan semasa sesi latihan, Coach Nova membuat latihan ala-ala seperti timnas senior. Jadi telah terbukti hasilnya sangat positif apabila Indonesia sendiri ya menampilkan kekuatan yang amat baik sepanjang laga dalam grup E. Ketiga perlawanan itu dimenangi oleh timnas Indonesia U16 ya. Jadi Piala AFF ini di sini sudah kita dapat melihat ya bagaimana walaupun dalam usia 16 tahun tetapi penampilan mereka tinggal ditacap sedikit-sedikit guys. Ada sedikit-sedikit kekurangan tuh, di sinilah dilihat bagaimana untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sepanjang perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U16 nih. Jadi guys, ini telah menjadi sorotan media ya guys, karena dalam tempo yang sama timnas senior juga ya, mereka bakal akan berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga, dan dalam tempo yang sama juga sekarang ini timnas Indonesia U16 turut menampilkan permainan yang cukup lumayan baiknya. Saya tidak mengatakan berlebihan ya. Maksud saya apa yang saya katakan ini menurut apa yang saya lihat tentang bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia yang sangat membanggakan lah. Kalau saya orang Indonesia guys, saya cukup bangga mempunyai tim seumpama ini, karena tim senior telah menunjukkan satu penampilan yang luar biasa dan telah membawa nama Indonesia itu ke pesada dunia. Satu-satunya wakil ASEAN Indonesia. Jadi bagaimana apa rahasia yang mereka telah lakukan menjadikan tim mereka boleh menembusi sehingga putaran ketiga. Dan timnas Indonesia U16 juga dalam grup E, bagaimana mereka bisa menawan ya ketiga-tiga tim dalam grup E itu mereka kalahkan kesemuanya. Padahal kalau dilihat ya, timnas Singapura dan juga Filipina, timnas Laos telah kalahkan, tetapi Laos telah dikalahkan pula oleh Indonesia sehingga 6-1 pada perlawanan semalam. Jadi ini telah menjadikan timnas Indonesia saat ini ya disoroti baik tim senior ataupun junior. Karena apa? Penampilan mereka yang cukup luar biasa, dan hari ini telah disoroti banyak media, dan ini telah membuka mata ya pelatih-pelatih ataupun tim-tim yang ada di ASEAN ini, bagaimana Indonesia memajukan sepak bolanya. Jadi ada positifnya juga bila Indonesia sukses macam ini. Sekurang-kurangnya negara-negara jiran dapat mencontohi apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini. Jadi sekurang-kurangnya ada juga wakil ya guys di ASEAN ini. Kita tidak malu juga ada wakil untuk ke Piala Dunia di ASEAN ini. So perkembangan sepak bola di Indonesia memang cukup positif, dan ini ada kaitan juga dengan keterlibatan pemimpin ya, dan support pemerintah. Seperti Pak Erick Thohir juga cukup memberi dukungan. Jadi guys, apapun, selamat ke atas pasukan timnas Indonesia karena menjadi juara grup E dan bakal akan menghadapi tim-tim yang lain juga, yang mana juara-juara grup yang lain. Jadi bila melihat penampilan timnas Indonesia, saya berkeyakinan sangat tinggi timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik lagi untuk perlawanan di masa akan datang. Selamat ke atas pasukan timnas Indonesia U16 karena penampilan kalian memang the best
wajib ataupun harus dibagi jempol macam tu. So, itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.